warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran PPKN, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan pada sub yang ketiga tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperjalannya proses belajar kita pada hari ini dan akan memberikan keberkahan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Tentu anak-anak sekalian sudah mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Dalam penjelasan kali ini bahwa sila-sila daripada Pancasila itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Maka itu jika terjadi ada pemisahan antara satu sila dengan sila yang lain, maka sulit untuk bisa kita dapatkan makna atau arti daripada nilai-nilai Pancasila itu. Sehingga itulah sebabnya nilai-nilai Pancasila ini tidak bisa dipisahkan karena berdasarkan urutan daripada sila-sila tersebut. Sehingga prinsipnya bahwa sila-sila tersebut saling menjiwai dan dijiwai antara sila sebelum dan sila-sila sesudah. Baiklah anak-anak sekalian, maka dalam perkembangan tersebutlah kita bisa melihat bahwa nilai-nilai itu selalu ada perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik secara instrumental maupun secara praksisi. Karena Indonesia adalah negara maju dan memiliki ideologi terbuka. Sehingga dengan demikian dalam perkembangan akan ada terjadi dinamika perubahan. Perubahan itu bisa terjadi sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun perkembangan di dalam negara itu sendiri. Dan anak-anak sekalian, coba kita cermati hal yang terjadi di sekitar kita kaitan dengan penerapan nilai-nilai daripada Pancasila itu sendiri. Yang jelas banyak terjadi perubahan-perubahan. Hal ini sebagai anak yang cerdas, coba kalian untuk mengidentifikasi semacam pertanyaan apa saja yang terjadi perubahan dalam nilai-nilai itu. Kemudian mengapa terjadi perubahan itu dan apa pengaruh daripada perubahan itu terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian apakah perubahan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka untuk menjawab pertanyaan dimaksud, marilah kita melihat tentang perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kita lihat pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum.
Dalam bidang politik itu bisa kita lihat dalam beberapa bentuk. Yang pertama kaitan dengan sistem pemerintahan negara, maka di situ tidak terlepas dengan lembaga-lembaga negara. Yang kedua kaitan dengan demokrasi. Yang ketiga hak asasi manusia, dan yang keempat itu adalah hukum itu sendiri. Adapun lembaga-lembaga negara itu bisa saja mengalami perubahan dari apa yang ada kita miliki di negara kesatuan kita ini, dan akan bisa terjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun negara, maka lembaga-lembaga negara itu bisa terjadi perubahan. Dan perubahan itu terjadi tidak bisa mengurangi daripada nilai-nilai Pancasila. Artinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti halnya kita ketahui dalam perubahan adalah sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada kita lihat perubahan lembaga seperti adanya Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya itu tidak ada, yang kita kenal sekarang MK. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau yang kita kenal dengan DPD. Kemudian ada Komisi Yudisial atau KI. Itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman yang menjadi kebutuhan masyarakat ataupun negara untuk bagaimana mengatur sistem pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Begitupun selanjutnya bahwa politik Indonesia sangat terbuka. Demikian pula Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Jadi semua apa yang kita miliki lahir dari budaya-budaya bangsa kita itu sendiri, bisa saja kita bisa meniru atau mengadopsi sistem-sistem baru yang bisa kita peroleh dari negara lain. Yang jelas tidak bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya kalau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu dapat kita terima dengan tujuan untuk memperkaya khazanah daripada perkembangan di negara kita. Contoh misalnya pemilihan umum, kampanye partai-partai politik. Itu memang sebelum dalam sejarah bangsa kita ada partai-partai politik tapi jumlahnya terbatas. Sekarang partai politik bisa jumlahnya banyak, kemudian dengan sistem kampanye bisa kita mengadopsi dari luar sehingga banyak kampanye itu bisa berjalan memang apa yang kita inginkan sesuai Pancasila. Demikian pula dalam sistem pemilihan umum, jelas bagi negara kita Indonesia karena negara yang berdasarkan atas Pancasila, maka sistem pemilu pun langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Arti yang disingkat luper dan jurdil. Selanjutnya anak sekalian, berikutnya tentang hak asasi manusia. Kita tahu bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Kemudian hak itu kemudian bisa akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Maka sesungguhnya hak itu bukan berarti kita mengutamakan akan hak individu atau mengutamakan akan kewajiban dengan mengabaikan hak individu yang lain. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Berikut kita lihat, selain hak asasi manusia, kemudian demokrasi. Dan demokrasi ini sesungguhnya sudah ada di Indonesia sejak nenek moyang kita. Dia akan tumbuh kemudian berkembang sesuai dengan tradisi
ataupun nilai-nilai budaya bangsa kita. Suatu misal seperti mengutamakan musyawarah mufakat, kemudian yang dilandasi dengan rasa kekeluargaan. Itulah demokrasi. Walaupun ada terjadi oposisi dalam demokrasi tersebut, tetapi tidak mengurangi daripada rasa kekeluargaan. Dan oposisi itu bukan berarti mengutamakan kepentingan individu atau golongan, tetapi di situ adalah salah satu bentuk daripada demokrasi yang ingin untuk melakukan perubahan dengan melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang terpilih. Maka itulah oposisi. Tetapi landasan utama adalah berdasarkan musyawarah dengan rasa kekeluargaan. Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan di dalam bidang hukum. Hukum kita adalah hukum yang tercipta berdasarkan hukum nasional. Artinya hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Maka itu apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara senantiasa harus didasari dengan nilai-nilai dari Pancasila. Karena kita adalah negara yang terbuka, sehingga nilai-nilai itu bisa saja ada yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bisa juga kita bisa mengadopsi atau mendapatkan dari luar. Yang jelas nilai-nilai dalam sistem hukum itu pun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu poin pertama kaitan dengan perwujudan Pancasila di bidang politik dan hukum. Jadi hukum itu sendiri memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada ayat pertama, pada pasal 1 ayat 3. Di situ ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan hukum nasional kita harus didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, anak sekalian, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Jadi, ekonomi Indonesia dikembangkan saat ini adalah ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sebagai landasan operasional perekonomian di Indonesia itu adalah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat pertama di situ dijelaskan bahwa perekonomian itu disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak atau dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran daripada rakyat bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian, anak-anak sekalian, yang perlu kita pahami bahwa perekonomian nasional kita itu diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemudian dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dalam program berwawasan lingkungan, kemudian kemandirian atau berdikari,
serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berbagai wujud ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun merupakan bagian daripada pengaruh dari luar, seperti halnya kita jumpai di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini, seperti adanya bank, kemudian adanya supermarket, adanya mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Ini adalah merupakan bagian daripada perekonomian yang bisa kita adopsi dari luar, tetapi sesungguhnya itu adalah sangat disesuaikan dengan nilai-nilai daripada Pancasila. Hal ini dilakukan semata adalah untuk kemajuan di bidang ekonomi. Selanjutnya anak sekalian, kita lihat pada penerapan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Kita lihat dalam tujuan pembangunan nasional itu dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sistem sosial dan budaya yang berlaku di Indonesia sejak dari zaman dahulu, kita lihat bahwa sistem sosial itu sudah ada sejak dahulu. Begitupun budaya-budaya yang ada di tanah air. Sehingga semestinya norma dalam tataran sosial kehidupan masyarakat harus kita tata, harus kita lestarikan, sehingga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terjalin harmonis. Begitu pula dalam nilai-nilai budaya, seperti halnya budaya musyawarah, budaya gotong royong, maupun budaya-budaya lainnya. Pada prinsipnya adalah merupakan budaya yang diwariskan oleh para leluhur bangsa kita yang harus kita lestarikan. Dan tidak menutup kemungkinan, karena bangsa kita adalah bangsa yang terbuka juga bangsa-bangsa lain, maka boleh saja budaya-budaya luar bisa kita serap, kita peroleh, tetapi dengan catatan harus sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai daripada Pancasila. Seperti hanya kita lihat adanya budaya kerja keras, disiplin dan bertanggung jawab, sikap ilmiah dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sangat berarti untuk kemajuan daripada budaya bangsa kita, maka pantaslah untuk kita terima dalam memperkaya khasanah atau budaya bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, kaitan dengan budaya bangsa kita ini jelas bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi, tentu kita semua memahami bahwa perubahan atau dinamika daripada nilai-nilai itu pun mengalami perubahan yang sangat signifikan sekali. Tetapi prinsip bagi kita bahwa Pancasila sebagai filter utama untuk mampu menyaring berbagai unsur-unsur budaya dari luar yang kiranya tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila, maka tidak boleh untuk diterima atau ditolak. Tetapi kiranya itu punya korelasi yang baik dengan nilai-nilai Pancasila, maka dapat kita terima untuk memperkaya budaya Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, untuk poin yang berikutnya adalah tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Memang kita lihat bahwa pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan ini secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama diatur dalam pasal 27 ayat yang ketiga yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pembelaan terhadap negara Indonesia. Berikut di dalam pasal 30 ayat 1 di situ dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan perlu diketahui anak sekalian bahwa sistem pertahanan nasional kita ini adalah pertahanan keamanan rakyat semesta. Maka disitulah kita jumpai bahwa masyarakat sebagai komponen yang terdepan untuk bagaimana menciptakan stabilitas keamanan lingkungan, maka perlu adanya partisipasi masyarakat di dalam bidang bela negara maupun pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sebagaimana yang kita ketahui dalam keterlibatan masyarakat dalam pertahanan keamanan negara ini, seperti halnya adanya ronda malam atau kita kenal dengan Siskamling, yaitu sistem keamanan lingkungan. Bahkan barangkali juga di daerah-daerah tertentu banyak munculnya lembaga-lembaga adat yang kemudian mewadahi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Suatu contoh misalnya di Provinsi Bali dikenal adanya pecalang. Pecalang itu adalah salah satu wadah oleh adat masyarakat setempat membentuk kelompok pemuda sebagai barisan terdepan untuk menjaga keamanan dan pertahanan daripada bangsa dan negara ini. Sehingga itulah sebabnya anak-anak sekalian, memang keamanan ini adalah faktor yang perlu harus kita jaga, karena dalam membangun suatu daerah, membangun suatu negara, itu stabilitas nasional perlu harus kita jaga. Dengan jumlah tenaga, baik TNI, kepolisian sebagai tenaga utama, tetapi perlu dipahami bahwa masyarakat itu adalah tenaga cadangan di dalam pembelaan terhadap negara maupun pertahanan keamanan. Sehingga kita kenal bahwa di daerah atau negara kita sebagai negara modern, tentu sistem keamanan yang ada pada negara kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita pertahankan, bisa juga kita dapat melakukan perubahan dengan mengadopsi sistem pertahanan atau sistem bela negara yang ada di negara-negara maju lainnya. Itu yang perlu harus kita pahami, dan apapun perubahan, baik kita adopsi atau menciptakan sesuatu yang baru, harus mengacu kepada pedoman Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila yang perlu harus kita sesuaikan dengan Pancasila itu sendiri. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini, dan Pak Guru akan memberikan tugas tambahan untuk pertemuan yang akan datang,
yaitu kalian harus mengamati berbagai fakta dan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan maupun kehidupan masyarakat umumnya. Kemudian Anda bisa membuat dalam bentuk pertanyaan yang banyak, sehingga nanti pada kesempatan berikut akan bisa kita diskusikan bersama-sama. Demikian anak-anak sekalian, barangkali ada pertanyaan, silakan, nanti kita akan jawab bersama-sama. Jika tidak, maka silakan nanti bisa ditulis ya, dikirim ke grup kelas, nanti Pak Guru atau teman-teman akan bantu untuk menjawabnya. Paling tidak pada pertemuan yang akan datang akan kita sama-sama diskusi. Terima kasih anak-anak sekalian, dan untuk mengakhiri pertemuan ini mari kita tutup dengan doa ya, yaitu doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.